Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Irmayanti dengan NIM F202001015. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia medisinal. Di sini saya dan teman-teman saya akan membawakan sedikit materi tentang hubungan struktur aktivitas heksa senyawa antibiotik, di mana saya dan teman-teman saya beranggotakan dari kelompok 1 dari kelas A1 Farmasi. Sifat kimia fisika. Pertama, memegang peranan penting dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Kedua, hanya obat dengan struktur khas yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Contohnya seperti kelarutan obat. Kelarutan terkait dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda, yaitu pelarut polar dan non-polar. Gugus hidrofilik, gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air. Gugus lipofilik, gugus yang dapat meningkat kelarutan. Baik, selanjutnya yaitu gugus hidrofilik atau lipofilik, di mana sifatnya hidrofilik makin ke kanan makin menurun, di mana sifat kuat, sedang, dan ikatan tak jenuh gugusnya bisa dilihat pada slide di atas. Kemudian ada sifat lipofilik, di mana gugus rantainya itu terdiri dari rantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, dan hidrokarbon polisiklik. Adapun struktur dan sifat fisika kimianya, makin panjang rantai samping atom C, maka bagian molekul yang bersifat nonpolar makin meningkat. Terjadi perubahan sifat fisik, di mana kenaikan titik didih kelarutan dalam air berkurang, koefisien partisi lemak air meningkat, tegangan permukaan dan kekentalan meningkat. Aktivitas biologis meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum, tetapi jika panjang atom C terus ditingkatkan, maka kelarutan senyawa dalam air akan berkurang, kelarutan dalam cairan luar sel akan berkurang, proses transport senyawa ke reseptor kurang, sehingga aktivitasnya akan turun secara drastis. Selanjutnya, pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba ada 3. Yang pertama adalah efek individu dengan mengukur dosis efektif individu terhadap hewan coba. Kemudian yang kedua, efek bertingkat, di mana mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Kemudian yang ketiga, efek kuantal, dengan mengukur respon semua atau tidak dari satu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Berikutnya yaitu penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama, dinding sel, di mana antibiotikanya yaitu penisilin, sefalosporin, di mana proses yang dihambat yaitu biosintesis peptidoglikan. Tipe aktivitasnya yaitu bakterisid. Kemudian rasitrasin dan vancomycin, di mana proses yang dihambat yaitu sintesis nukleopeptida, di mana tipe aktivitasnya yaitu bakterisid. Kemudian sikloserin, di mana proses yang dihambat yaitu sintesis peptida dinding sel, di mana aktivitasnya yaitu bakterisid. Kemudian membran sel, antibiotikanya nistatin dan amfoterisin B, di mana proses yang dihambat yaitu fungsi membran. Tipe aktivitasnya yaitu fungisid. Kemudian ada polimixin B, proses yang dihambat yaitu integritas membran dan tipe aktivitasnya bakterisid. Kemudian asam nukleat, di mana antibiotikanya yaitu mitomycin C, di mana proses yang dihambat yaitu biosintesis ADN. Tipe aktivitasnya panisidal atau Antibiotik beta-lactam. Antibiotik beta-lactam sendiri yaitu struktur yang mengandung cincin beta-lactam. Antibiotik beta-lactam dibagi menjadi 3, yaitu penisilin, sefalosporin, beta-lactam non-klasik. Turunan penisilin
sama dengan seni pilihan pengobatan infeksi bakteri gram positif dan koki gram negatif. Pada turunan Cephalosporin untuk infeksi yang tahan terhadap penisilin, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan tahan terhadap Bacillus gram negatif. Beta-lactam non-klasik digunakan sebagai penghambat enzim beta-lactamase dan antibakteri gram negatif. Stabilitas penisilin. Stabilitas intro yaitu yang pertama, kerusakan penisilin terjadi karena hidrolisis yang dipengaruhi pH, biasanya pH asam. Yang kedua, dengan mengontrol pH 6,0 sampai 6,8 dengan penambahan dapat sitrat fosfat dan dengan pendinginan larutan penisilin dalam air tahan sampai beberapa hari. Yang ketiga, penisilin juga dinonaktifkan oleh ion Cu dan Sn. Oksidator menginaktifkan penisilin, reduktor kecil, suhu mempengaruhi kecepatan peruraian dan yang terakhir pemanasan jangka panjang Selanjutnya, HSA turunan penisilin. Dibuat turunan penisilin yang tahan asam karena gugus penarik elektron, misal gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat bila suasananya asam. Dibuat penisilin yang tahan terhadap beta-lactamase karena adanya gugus meruap pada rantai samping asam amino yang dapat mempengaruhi pengikatan B-lactamase pada cincin. Yang ketiga, dibuat penisilin dengan spektrum luas karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan membran bakteri menjadi besar. Yang keempat, dibuat penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa karena gugus asidik pada rantai samping seperti COH, SO3H, dan negatif NHCO. Yang kelima, penisilin yang bekerja sebagai praobat, yaitu yang pertama membuat bentuk gram atau prokain penisilin G, yang kedua menutupi gugus amino bebas, piperacillin dan acetylsilin. Yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3 seperti bekampicillin, pimpapicillin, talampicillin. Selanjutnya, penggolongan turunan penisilin berdasar sifat kimia fisika. Yang pertama, penisilin yang tahan asam, penisilin V, penicillin, propicillin K. Kedua, penisilin yang tahan THDB lactamase, azidosilin, methicillin Na, dan temosilin. Terakhir, penisilin yang tahan asam dan tahan THDB lactamase, oksasilin Na, kloxacillin Na, dikloxacillin Na, floxacillin Na, nafcillin Na, dan prazosilin. HSA, pertama turunan cephalosporin berbeda pada gugus yang terikat di posisi 7 atau 3 cincin CFM. Modifikasi C3 untuk mendapat sifat fisika kimia yang dikehendaki, modifikasi C7 untuk merubah spektrum aktivitas. Kemudian, aktivitas biologis sangat tegak pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi metoksik pada C7, ketahanan terhadap beta-lactam. Kemudian pergantian isosterik atom S dengan atom O pada cincin dihidrotiazin oxazepamizin atau oxazepam, spektrum antibakteri lebih luas. Antibiotika non beta-lactam. Yang pertama ada amfenikol, kedua tetrasiklin, ketiga aminoglikosida, keempat makrolida, kelima polipeptida, dan yang terakhir ada linkosamin. Pada turunan amfenikol, yang pertama yaitu modifikasi pada cincin benzen. Yang kedua, rantai samping asli penting untuk aktivitas antibakteri, peningkatan ukuran rantai aktif. Yang ketiga, stereokimia berperan untuk aktivitas antibakteri, isomer D stereoaktif. Yang keempat,
penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan dan pemendekan gugus CH2OH menghilangkan aktivitas. Yang kelima, penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan aktivitas. Penggantian dengan CF3 meningkatkan aktivitas terhadap E. coli. HSA amfenikol. 1. Modifikasi pada cincin benzen. Pertama, p-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil 4-bromobifenil atau 4-metil-bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, natril, piridil, quinolil, dan tienil yang menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan kloramfenikal. Ketiga, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau setofenikol atau metilfusonil atau tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substien lain seperti CN, CONH2+, halogen, NH2+, NHR, NHCr, NHCH2R, NCH3 atau 2+, OH, SO2R, SO2NHR atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan ke elektronegativan, volume molekul dan sistem tipe pequinoid. Dan terakhir, pemindahan gugus nitrot ke posisi orto atau meta. Pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas antibakteri. 2. Turunan tetrasiklin. Pertama, dari Solasicultus streptomyces sp. Kedua, tetrasiklin bersifat amfoter karena mengandung gugus asam dan basa. Ketiga, mengandung gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam Ca, Fe, Mg sehingga tidak diberikan bersama dengan susu, antasida dan sediaan yang mengandung logam tersebut. Turunan tetrasiklin. Penggolongan turunan tetrasiklin berdasar waktu paronya. Yang pertama itu masa kerja pendek 6-10 jam yaitu tetrasiklin, klortetra dan kloritetra. Kemudian yang kedua itu masa kerja sedang 12-15 jam yaitu demokloksiklin, metasiklin. Yang ketiga masa kerja panjang yaitu 16-19 jam yaitu doksisiklin, monosiklin. HSA. Pertama, sansklin penting untuk pembentukan kelat dan berperan dalam pengangkutan ke dalam sel bakteri dan penghambatan sintesis protein. Kedua, adanya gugus kromofor penting untuk aktivitas dalam pengurangan kromofor menjadi aktivitas. Ketiga, gugus 4-dimetilamino penting untuk pembentukan ion sweeter untuk distribusi dalam tubuh. Baik, itulah tadi video presentasi dari kelompok 1 tentang materi hubungan struktur aktivitas HSA senyawa antibiotik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video kali ini dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.